Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sampurasun. Ketemu lagi sama aku, Cika. Teman-teman yang baru nonton video aku, halo, selamat datang di channel YouTube aku, Cika Ermalita. Dan buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, selalu setia menanti upload video baru dari aku sayang kalian. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah yang lucu banget sih menurut aku. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, namanya seseorang yang berprofesi sebagai seorang polisi, itu tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Tapi ada yang beda dan lain dari yang lain ya, yang dilakukan oleh seorang polisi yang bertugas di Kempton Park, Afrika Selatan. Namanya adalah Andre Stander. Dia ini adalah seorang polisi dengan profesi ganda. Kenapa ganda? Karena dia tuh sebenarnya nggak hanya jadi seorang yang baik polisi, tapi dia punya sisi gelap. Dia juga sekaligus menjadi seorang penjahat. Selama 3 tahun, dia melancarkan aksi kejahatannya ini, tapi semuanya ini berjalan mulus. Kenapa bisa begitu? Aku akan ceritakan kisah kriminalnya. Mayor Jenderal Francois Jacobus Stander adalah seorang tokoh terkemuka di layanan penjara Afrika Selatan. Dia adalah seorang ayah dari Andre Stander. Nah, dari sejak kecil, Andre Stander ini dididik keras supaya dia tuh bisa mengikuti jejak ayahnya untuk berprofesi sebagai seorang penegak hukum. Beranjak dewasa, Andre ini mendaftar di perguruan tinggi pelatihan polisi Afrika Selatan. Lokasinya ini dekat dengan Pretoria. Dia sekolah di perguruan tinggi itu sampai dia lulus dengan nilai yang terbaik di kelasnya. Nggak lama setelah lulus, Andre ini bergabung dengan Departemen Investigasi Kriminal Kempton Park. Nah, terus tuh Andre diangkat menjadi Kepala Departemen Investigasi Kriminal Johannesburg, atau yang disingkat dengan CID, dengan pangkat kapten. Nah, dengan prestasinya ini, otomatis Andre itu menjadi anak yang sangat dibanggakan sama ayahnya. Tahun 1976 terjadi sesuatu yang mengerikan di Soweto, Afrika Selatan. Peristiwa mengerikan itu berawal dari adanya sekelompok pelajar berkulit hitam melakukan unjuk rasa di jalanan Soweto. Mereka ini memprotes pencampuran bahasa dalam pendidikan. Bahasa yang digunakan ini tuh setengahnya bahasa Afrikaans dan setengah lagi bahasa Inggris. Bahasa Afrikaan ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan oleh para pendatang, di mana mereka para pendatang ini mayoritas adalah kulit putih. Nah, waktu itu tuh kan masih kental banget ya rasis antara kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, adanya perbedaan ras kulit ini dikenal dengan istilah apartheid. Saat peristiwa itu, Andre bersama dengan pasukannya ini ditugaskan untuk berjaga di sekitar pengunjuk rasa agar kegiatan unjuk rasa ini berjalan dengan kondusif ya. Awal mulanya sih semuanya berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba ada sesuatu pemicu yang sehingga membuat suasana ini jadi chaos ya. Banyak banget massa yang turun ke jalan, terus terjadilah kericuhan sampai-sampai petugas yang berjaga ini terpaksa menembakkan gas air mata ke para pengunjuk rasa, di mana mereka itu adalah semuanya pelajar. Tapi tindakan polisi ini malah membuat suasana menjadi semakin chaos. Sampai terjadilah suatu peristiwa yang mengerikan, yaitu polisi-polisi yang berjaga termasuk dengan Andre ini bukannya melindungi para demonstran, para pengunjuk rasa, mereka malah menembaki para pelajar di mana mereka itu nggak bersenjata. Dalam insiden itu dilaporkan setidaknya ada sekitar 176 siswa yang menjadi korban penembakan. Tapi jumlah yang sebenarnya ini diperkirakan lebih dari 176 siswa yang tewas dalam peristiwa demonstrasi di Jalan Soweto, Afrika Selatan. Sejak tragedi pemberontakan Soweto inilah Andre itu jadi berubah 180 derajat. Diduga dalam diri Andre ini timbul rasa marah dan rasa sangat bersalah yang mendalam. Dia ini pernah mengungkapkan kenapa harus terjadi penembakan. Apalagi yang ia tembak itu adalah para pelajar yang enggak bawa senjata gitu loh. Kenapa Andre dan timnya itu harus menembaki mereka?
Itulah yang menjadi suatu penyesalan terbesar dalam hidup Andre. Andre ini menjadi lebih kecewa lagi saat mengetahui bahwa di kepolisian, tindakan menembaki para demonstran itu dianggap merupakan tindakan yang wajar dilakukan oleh polisi saat kondisi seperti itu. Saking kecewanya Andre sama kepolisian, dia ini protes. Sebagai wujud protesnya terhadap instansi kepolisian setempat, Andre mulai melakukan tindakan-tindakan yang bisa dibilang itu adalah pemberontakan ya. Apa yang dilakukan Andre Stander? Andre Stander ini merampok bank. Dia beralih profesi menjadi seorang perampok, guys. Perampokan pertama Andre ini terjadi pada tahun 1977. Dia merampok sebuah bank, dan setelah dia berhasil merampok bank, dia keluar dari bank, terus dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang anak kulit hitam yang sedang berjualan koran. Uang hasil dari merampok bank itu dia berikan ke anak berkulit hitam itu. Karena percobaan pertamanya itu berjalan mulus, ya hasil dia tuh menganggap merampok bank itu sangat mudah. Akhirnya dia lakukan kejahatannya itu lagi, dan lagi. Dalam aksinya untuk merampok bank, Andre ini selalu menyamar. Dia selalu mengubah-ubah penampilannya. Bank-bank yang dia rampok itu tuh selalu melaporkan ke polisi. Terus polisi datang ke bank menyelidiki, ya nanyain gitu ya ke saksi-saksi di situ gimana ciri-ciri perampoknya, udah kayak gitu apa aja yang diambil. Tapi dari sekian seringnya pengaduan laporan perampokan, itu nggak pernah ketangkep siapa pelakunya. Ya iyalah nggak pernah ketangkep. Karena kenapa? Tadi di awal aku udah informasiin ke kalian, kalau Departemen Investigasi Kriminal Johannesburg mempunyai kapten yang tidak lain dan tidak bukan adalah Andre Stander sendiri. Ya dia kan juga pelaku perampokannya ya. Dia dan timnya yang menginvestigasi kasus perampokan itu. Gimana mau ketangkep coba? Dia yang ngerampok, dia yang menerima laporan, terus dia juga yang menginvestigasi. Inilah kenapa aku bilang kasus ini tuh lucu banget. Dalam satu hari, Andre ini bisa merampok 3 bank sekaligus. Dia ini beraksi dalam setiap kesempatan, saat istirahat maupun saat dia bertugas. Dengan banyaknya laporan perampokan dari bank-bank dan kesaksian dari para saksi mengenai ciri-ciri perampoknya, kecurigaan polisi-polisi ini mulai mengarah ke Andre sebagai pelakunya. Tapi Andre ini nggak bisa ditangkap karena kurangnya bukti. Akhirnya polisi ini membuat strategi penangkapan ya. Dan setelah merampok hampir 30 kali, akhirnya Andre ini bisa ditangkap dan dipenjara di sebuah penjara bernama Zonderwater. Di penjara Zonderwater ini, Andre bertemu dengan Alan Hale dan Lee McCall. Kemudian bersama-sama dengan mereka, Andre ini menyusun strategi untuk bisa bebas dengan cara kabur dari penjara. Sekaligus untuk bersekongkol dengan mereka, untuk merampok bank lagi. Ceritanya tanggal 11 Agustus 1983, Andre dan Lee McCall dikeluarkan dari sel untuk menjalani fisioterapi. Nah, setelah sampai di tempat fisioterapi, ternyata mereka ini ditempatkan dalam satu ruangan yang minim penjagaan. Melihat celah ini, Andre dan Lee McCall langsung aja ngambil kesempatan untuk melarikan diri saat itu juga. Mereka berdua pun berhasil kabur. 2 bulan setelahnya, yaitu tanggal 30 Oktober 1983, Andre bersama dengan McCall ini kembali ke penjara Zonderwater. Kenapa? Mereka ini berencana untuk bersama-sama mengeluarkan Alan Hale dari penjara. Akhirnya, Hale pun berhasil keluar dari penjara. Sorry banget ternyata lampunya mati guys, jadi aku ganti sama yang ini. Gak penting ya, lewatin aja. Oke, kita lanjut ke yang tadi aku ceritain. Nah, akhirnya setelah mereka bertiga berkumpul keluar kan, mereka bebas dari penjara. Sejak saat itulah ketiga buronan yang terkenal dan paling dicari ini, bersama-sama mereka ini kompak banget melancarkan aksinya untuk merampok bank. Akhirnya mereka pun dikenal dengan sebutan Geng Stander.
Tapi sayangnya kekompakan mereka ini hanya seumur jagung. Karena pada tanggal 30 Januari 1984, Lee McCall harus kehilangan nyawanya saat polisi menggerebek tempat persembunyian geng Thunder di Houghton Estate, Gauteng. Tempat persembunyian geng Thunder ini bisa terungkap berkat seorang gadis panggilan yang selama ini bekerja di rumah persembunyian geng Thunder. Gadis panggilan itu sebenarnya banyak membantu polisi dalam memberikan informasi tentang geng Thunder. Saat penggerebekan terjadi, Alan Hale ini sedang berada di Yunani, sedangkan Andre sedang berada di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat. Andre ini lagi ngurus pembelian kapal pesiar yang dikasih nama Lily Rose, yang rencananya tuh akan mereka gunakan untuk berlibur bersama. Polisi Afrika Selatan yang mengetahui keberadaan Andre di Amerika, mereka pun menghubungi kepolisian Amerika dan bekerja sama untuk menangkap Andre, sang buronan internasional. Selama pelariannya ini, Andre memalsukan identitas pribadinya. Dia merubah identitasnya menjadi warga negara Australia bernama Peter Harris dan berprofesi sebagai penulis. Dia juga memalsukan SIM-nya. Andre sempat membeli sebuah mobil Ford Mustang dari sebuah tempat penjualan mobil bekas. Pemiliknya bernama Anthony Tomasello. Waktu dia lagi ngendarain Ford Mustang-nya, Andre ini diberhentikan oleh polisi. Ada polisi yang berjaga razia gitulah, meriksa. Nah, terus Andre diperiksa. Polisi ngecek surat kendaraan, SIM, dan kartu identitasnya. Dari situ sebenarnya udah ketahuan kalau surat-surat yang dimiliki Andre ini palsu. Dan dengan keahlian Andre untuk berkilah, polisi-polisi ini pun akhirnya percaya bahwa Andre adalah Peter Harris. Karena itulah akhirnya cuman Ford Mustang Andre yang disita. Sedangkan Andre-nya dibebasin. Mobilnya dibawalah sama polisi. Terus setelah itu, Andre ini malah mendatangi tempat penyimpanan mobil-mobil sitaan polisi. Terus dia kembali mencuri Ford Mustang-nya dari tempat penyimpanan itu. Keesokan paginya, Andre kembali mendatangi tempat Tomasello dengan membawa Ford Mustang-nya. Terus dia minta Tomasello untuk mengganti warna cat mobilnya. Tomasello pun akhirnya mengiyakan, setuju untuk mengganti warna mobil Ford Mustang-nya. Udah gitu Andre pergi, terus dalam perjalanannya pulang menuju apartemennya, Andre ini sempat mampir dulu untuk beli sepeda. Setelah Andre pergi, tanpa disadari Andre, sebenarnya Tomasello ini udah tahu identitas aslinya Andre. Dia tuh tahu dari koran lokal yang baru aja dibaca Tomasello pagi tadi sebelum Andre datang. Tomasello pun akhirnya menelpon pengacaranya, minta saran sama pengacaranya, apa yang harus dia lakukan, apakah dia sebaiknya melaporkan polisi atau diam aja. Atas saran pengacaranya, Tomasello pun akhirnya menghubungi polisi setempat. Udah dapat informasi dari Tomasello, akhirnya polisi ini datang ke apartemennya Andre. Waktu penggerebekan, ternyata Andre itu lagi nggak ada di apartemennya. Akhirnya mereka pun tetap menunggu sampai Andre pulang ke apartemennya. Gak lama menunggu, terlihatlah Andre sedang bersepeda menuju ke apartemennya nih. Tapi dia tuh nggak sadar kalau ternyata apartemennya ini udah dikepung sama polisi. Salah satu petugas bernama Michael Van Stetina mengenali Andre. Jadi setelah udah agak dekat, dia pun menghentikan Andre. Andre yang melihat Michael, dia tahu kalau Michael itu adalah petugas polisi. Saat itu juga dia coba untuk melarikan diri. Tapi Stetina ini berhasil menahan Andre ya, jadi dia nggak kabur. Saat itu sempat terjadi gelut antara keduanya nih, Stetina sama Andre. Andre pun sempat mau merampas senjata milik Stetina tapi nggak berhasil. Sampai Stetina ini terpaksa melepaskan tembakan ke arah Andre dan seketika itu juga Andre tersungkur. Berhasil melumpuhkan Andre, Stetina pun langsung menghubungi ambulan untuk meminta pertolongan. Sambil nungguin ambulan, Stetina ini berusaha memberikan pertolongan pertama ke Andre. Tapi sayangnya luka tembak yang diterima sama Andre ini udah terlalu parah. Sampai-sampai banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Dan akhirnya Andre pun tewas karena kehabisan darah sebelum ambulan datang. Itulah akhir hidup dari seorang Andre Stander yang berprofesi sebagai polisi juga sebagai penjahatnya. Andre dan Lee McCall ini kan berhasil tewas ya. Lalu bagaimana nasibnya Alan Hale? Setelah kematian dua sahabatnya, Alan Hale ini tetap melakukan perampokan bank. Dari Yunani, ia pindah ke Inggris, terus melakukan perampokan juga di Inggris. Dan di Inggris inilah aksi kejahatannya pun berhenti. Hale ditangkap pada
tahun 1985, terus dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara di Inggris. Di akhir masa hukumannya di Inggris, dia lalu diekstradisi ke Afrika Selatan dan kembali dipenjara atas tuduhan perampokan yang dilakukan oleh geng Stander. Hale pun menjalani hukuman 25 tahun di penjara Krugersdorp. Lalu ia dibebaskan tanggal 18 Mei 2005. Nah, teman-teman, kisah dari perjalanan geng Stander ini sebenarnya diceritakan juga dalam sebuah film yang berjudul Stander. Yang pengen nonton filmnya, silahkan ditonton. Di film itu juga diceritakan kalau Andre ini sempat menikah dengan seorang wanita bernama Becky sebelum terjadinya pemberontakan Soweto. Kehidupan pernikahannya ini berjalan baik-baik saja sampai Andre tewas. Namun setelah kematian Andre, suatu hari Becky ini ditemukan sudah tidak bernyawa karena dia menghabisi nyawanya sendiri. Di film itu juga diceritakan bahwa ayahnya, Mayor Jenderal Francois Jacobus Stander, ini tetap menyayangi anaknya walaupun anaknya berbuat begitu sampai-sampai dia kecewa berat. Dan di scene itu, aku tuh benar-benar dibuat sedih banget. Oke, begitulah cerita tentang Andre Stander. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurang aku mohon maaf, dan kalau ada yang kurang mohon dikoreksi ya teman-teman. Teman-teman boleh banget loh kirim ide atau saran ke akun Instagram aku @tiaermalita. Jangan lupa di follow ya. Thank you. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik loncengnya juga supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Hatur nuhun. Stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.